Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ketua MGMP. Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita berbicara untuk mencari ilmu. Katanya Pak Yai itu ada tolak lebih. Jadi kita wajib untuk mencari ilmu kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu bentuk ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu mencari ilmu. Bapak Ibu, pada saat ini sudah berjalan kurikulum Merdeka. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Pembina kita. Nah, sempat juga saya terpikir bahwa apa ya guru-guru ini belum merdeka begitu ya. Apa ya guru-guru ini belum merdeka begitu. Oke. Baik, untuk menjawab itu mari kita kenalan dulu supaya nanti kita bisa melaksanakan kurikulum merdeka itu. Nama saya ini Bapak Ibu Pak Sunyoto. Kemudian saya kebetulan bergabung di Unipa ini sudah 31 tahun ya. Rupanya bersama-sama dengan Pak Pembina MGMP ya. Pak MGMP itu juga Pembina MGMP tadi juga masuknya kuliah dulu angkatan 85 ya. Saya tadi coba ngobrol, ternyata sama 85-nya. Oh, alhamdulillah ya, sudah 31 tahun mengabdi setelah lulus. Kemudian ada nggak istrinya Pak Ketua, Pak Pembina MGMP tadi? Nah, ada Bu Yuni ya. Ternyata ini juga dari alumni Adibuana Surabaya, angkatan 90. Biologi, mungkin pernah kenal saya mungkin. Nah, pernah melihat wajahnya. Karena di tahun-tahun itu saya aktif di Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa, dan itu kita satu fakultas ya. Di FP MIPA waktu itu. Tapi mungkin jenengan pangling karena dulu saya rambutnya kan ketel begitu ya, berombak. Nah, sekarang sudah tidak ketel, putih lagi. Iya, agak gundul sedikit. Oke. Baik, Bapak Ibu, di sini tentunya ketika kita akan belajar dengan bersama-sama terhadap PTK, kita tidak melulu ke matematikanya. Tadi ada yang dari biologi, ada yang dari bahasa Inggris, ada yang Jerman. Nah, enaknya saya kemudian ngomong dengan bahasa apa ini ya? Bahasa Indonesia saja ya, karena saya nggak pinter bahasa Inggris. Nanti saya dikritik oleh guru bahasa Inggris nih. Baik, namun nggak ada jeleknya kita mengingat kembali waktu dulu kita SD kan juga belajar matematika, sampai di SMA juga belajar gitu. Nah, artinya masih sedikit. Kita mencoba mengulang sedikit lagi tentang istilahnya ya penjumlahan, bilangan gitu. Mari kenalan dengan saya. Nah, di sini. Coba Bapak Ibu menuliskan yang saya minta ini di kertasnya masing-masing saja, atau di laptop juga boleh, tidak harus dengan kertas. Saya ingin walaupun saya tidak melihat Bapak Ibu menulis berapa, saya nanti ingin mencoba menerka ya, Ini main tebak-tebakan. Tulislah angka atau bilangan ya Bapak Ibu yang menyatakan banyaknya PTK yang sudah Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu sudah menjadi guru ini ya. Rahasia, jangan dilihatkan pada temannya. Rahasia. Oke. Sudah? Oke. Kan cepet ya ini ya. Oke. Sambil mengingat kembali. Coba ditambah 3 hasilnya berapa? Ya. Sudah? Cepet ini ya. Oke, lanjut. Coba dikalikan dengan 2. Ini belajar lagi matematika. Coba dikalikan dengan 2. Bu, ini yang bahasa Inggris maupun bahasa Jerman bisa.
karena ini pelajaran dulu sekali. Ini bukan matematika ya, tapi belajar berhitung. Oke, lanjut. Nah, kemudian lagi kalikan dengan 6. Nah, ini rodok mikir titik. Oke. Sampun? Oke, sekarang bagi dengan 4. Sampun ya? Nah, terakhir kurangi dengan 8. Oke. Sudah ketemu ya? Saya ingin tahu yang hasilnya di atas 50 ada? Di atas 50, terserah 50 berapa, pokoknya yang penting di atas 50. Mboten-mboten? Nggak ada. Di atas 40 atau 40 ke atas? Nggak ada. 30 ke atas? Alhamdulillah. Ada Bapak juga? Oh enggak, ada Pak, Bapak ini Pak Agus Salim 30 ke atas. 20 ke atas? Loh, 15 ke atas? 15 ke atas ada Bapak. Ya, terakhir bulan berapa? 15 di atas 10. Loh, tidak ada. Saya di atas yang 20. Oke. Oke, oke. Berarti 10 ke atas ada ya? 10 ke atas siapa? Angkat tangan. 1. Loh, iya Bu, 10 ke atas berarti 10 kan ikut. 1 2 3 4 5, nggih. Penjelasan juga 10 ke atas. Ketemu berapa? Hah? 13. Oke. Kalau Bapak tadi di atas 20 ya, Pak ya? Pak Salim di atas 20. Berapa Pak pasnya? Oh, kok sih dihitung meneh? Yang 5 ke atas, 5 ke atas. 24,5. 24,5. Ibu 5 ke atas? Berapa Bu? 7, 1 orang ya, 7 1 orang. Ibu juga 5 ke atas, 7 juga. Oke. Di bawah 5 berarti ya. Loh kok nggak ada yang angkat tangan? Terus piro hasilnya? Nggih. Bapak 24,5 ya Pak ya? Nggih. Pak, ngapunten, ini hasilnya nggak ada yang pecahan, nggak ada yang koma. Coba dihitung lagi, ada yang kurang pas Pak. Nggih. Ya, nggih. Ketemunya berapa Bapak? Yang di sana tadi 7. 10. Ada yang 7, ada yang 10. Berapa Pak? 27. Nggih. Terus yang lainnya ketemu berapa ya Pak? Nggak ada ya. Oke, baik. Bapak ketemunya 27. Pak nyuruh saya diulangi lagi, ada salah hitung. Yang 10 tadi siapa? Oke. 1, 2. Ibu 10? 3, 4. Oh, luar. Ibu sudah mengajar berapa tahun? 20 tahun, alhamdulillah. Kalau ibu berapa? 20 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Tadi yang 10 itu berarti PTK-nya sudah 3 ya. Nah, bayangin 23 tahun PTK-nya punya 3. Berarti 7 tahun sekali buat PTK. 7 tahun sekali buat PTK. Yang 7 ibu berdua. Penjenengan sudah berapa lama mengajar? 21 tahun. PTK ibu banyaknya 2? Oh, alhamdulillah 21 tahun 2 PTK. Berarti itu 11 tahun baru buat 1 PTK. Bu, jadinya berapa tadi? Oh, 7. Berapa tahun Bu mengajar? 16.
Berarti tadi ya sama dengan yang belakang, berarti PTK Ibu kan cuma 2. Artinya kalau Ibu mengajar 16 tahun, 8 tahun sekali baru buat PTK. Bapak sudah ketemu Pak? 27. Pasti salah Pak. Pasti salah itu. Diulangi lagi. Kali ini kita udah 3 pertama. Ada semakin 2. Terus kemudian kali dengan 6. Ya. Bagi 4. Nggak pakai dikurangi 4. Salah komunikasi. Iya. Jadinya berapa Pak? 31. 31. Alhamdulillah. Mengajarnya sudah sama-sama saya kan ya? 31 tahun. 34 tahun. Oh 34 tahun. Oh iya ya. Betul. 34 tahun PNS sudah. Oh, lumayan. Berarti lumayan 34 tahun ya Pak. PTK Bapak banyaknya 10? Oke, alhamdulillah. Berarti selama 34 tahun punya PTK 10. Bapak berarti 3 tahun sekali baru buat PTK. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaannya, yang tidak di bawah 5 dan di atas 5 tidak ada tadi ketemunya berapa nggih? Nggih. Nggak usah dipikir, ini hanya main-main saja. Saya hanya ingin perkenalan Bapak Ibu itu PTK-nya sudah berapa banyak. Ternyata belum banyak. Nah, belum banyak itu bisa jadi apa yang disampaikan Bapak Pembina tadi betul. Kenapa? Barangkali kita terlalu mudah untuk mengurus pangkat dengan menggunakan jasa orang lain. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti itu ya keadaannya. Nah, Bapak Ibu, mari mulai saat ini berarti penjenengan semua kan sudah serbu semua ya. Berarti kita sepakat kita adalah guru profesional. Sepakat kita adalah guru profesional. Nah, kalau yang namanya guru profesional itu berarti kan ukurannya ada berapa banyak Bapak Ibu? Guru profesional itu standarnya atau indikatornya ada berapa item? Ada berapa item? Pun monggo dieling-eling dhewe. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita sebagai guru profesional di sini kita selain mengajar, kita juga mendidik. Sepakat nggih? Seperti itu. Selain mengajar, kita juga mendidik. Di dalam mengajar, tugas kita adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak. Dalam mendidik, kita tugasnya adalah membentuk karakter mereka untuk bisa menjadi seseorang yang juga memiliki kepribadian ataupun bisa disebut memiliki karakter Indonesia. Nah, barangkali kalau sekarang namanya sudah kurikulum merdeka, gurunya mengajarnya juga merdeka, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu punya waktu banyak untuk melakukan PTK di kelasnya. Dan mudah-mudahan yang menilai PTK tadi nantinya juga sadar bahwa tidak hanya yang menjahitkan saja yang dapat nilai, tapi yang mengerjakan sendiri pun juga dapat nilai. Setuju itu? Nah, karena apa? Ternyata PTK itu karena sederhana Bapak Ibu, yaitu kita melakukan penelitian di kelas kita sendiri, kemudian yang mengajar kita sendiri, datanya pun kita buat sendiri, analisisnya kita buat sendiri, dan itu sudah menjadi satu hasil penelitian. Baik, sekarang kita akan masuk ke sana Bapak Ibu. Nah, ada yang bilang PTK, ada yang bilang classroom action research. Sama dua-duanya. Apa sebenarnya yang ada di sana Bapak Ibu? Ada PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian sebenarnya sering kali kita mendengar kata-kata ini, bahkan kita juga sering mengatakan, sering berbicara. Nah, kalau dalam pengajuan kepangkatan Bapak Ibu tentu di sana juga dituntut untuk penelitian. Apa sih sebenarnya? Nah ini.
Kalau tadi oleh Bapak Ketua MGMP sudah dibuatkan grup WA, ini nanti materinya saya share di grup WA. Jadi Bapak Ibu tidak usah mencatat ya. Nah, Bapak Ibu saya berharap kalau ada sesuatu ingin ditanyakan, tanyakan saja. Mungkin tidak perlu menunggu sampai akhir sesi ini. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, monggo. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya penelitian itu? Kalau secara terdefinitif seperti ini, yaitu kegiatan mencermati suatu objek, asalkan ada objek yang dicermati, itu berarti penelitian. Tetapi pencermatannya adalah menggunakan aturan metodologi tertentu, jadi pakai cara-cara tertentu, tidak asal mengamati. Nah, yaitu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Penting bagi peneliti. Nah, sekarang kalau kita ngomong penting bagi peneliti, saya ingin bertanya, kira-kira kalau jenengan itu misalnya akan melakukan penelitian, penting boten nggih kangge kagem jenengan? Penting nggih, alhamdulillah. Untuk apa pentingnya? Untuk apa? Untuk kenaikan pangkat? Nah, ya. Jadi nih, kalau di dalam PTK kepentingan kita adalah tadi, ketika kita ngomong tugas kita tidak hanya mengajar tapi kita mendidik, maka di sini pentingnya adalah untuk memperbarui kondisi yang ada di kelas itu. Karena apa? Karena nanti kita bahas lanjut bahwa PTK tidak hanya sekedar bagaimana materi dikuasai, tapi bagaimana pribadi-pribadi anak juga dibentuk, sikap-sikap anak juga dibentuk. Proses ketika pembelajarannya bagaimana juga kita perhatikan. Baik. Kata yang kedua dari penelitian tindakan kelas adalah tindakan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud di sini adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan. Jadi di dalam tindakan ini adalah kegiatan yang dilakukan di situ, di kelas itu, di mana kegiatan di sana berbentuk siklus. Siklusnya siklus apa? Yaitu siklus kegiatan. Kegiatannya dari siklus dari sini ke sini, dari sini ke sini begitu. Nanti akan saya terangkan bagaimana siklusnya. Lanjut Bapak Ibu, ada kelas, kata-kata kelas. Nah, artinya bahwa di sini yang dimaksud sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Semua penelitian tindakan memiliki dua tujuan utama, yakni untuk meningkatkan dan melibatkan. Nah, berarti Bapak Ibu, yang kita lakukan dalam PTK itu bukan di kelas teman kita, tapi di dalam kelas kita sendiri ketika kita mengajar. Jadi misalnya ini, kalau ada kita seorang guru karena sudah berteman akrab, misalnya A dan B, guru A dan B, kemudian guru A cerita kepada B bahwa di kelas 10 anaknya begini-begini, tolong ya, gimana itu? Nah, kalau itu sekedar untuk tolong bagaimana mengkondisikan kelas tidak masalah, tapi ini tidak bisa dipakai untuk PTK. Yang namanya PTK itu ya diajar oleh kita sendiri, kondisinya kita ciptakan sendiri di kelas-kelas kita sendiri. Nah, oke, jadi gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya itu di luar kelas? Ya bukan PTK, namanya PTK ya di kelas. Nah, kondisinya tetap seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, secara umum dari 3 kata tadi, penelitian, tindakan, kelas, maka kita bisa menarik suatu kesimpulan atau garis lurus dari 3 kata tadi bahwa PTK itu merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa suatu tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, barangkali Bapak Ibu ketika kita berada dalam suatu kelas, nah pembelajaran kita kurang optimal, pembelajaran kita tidak maksimal. Itu coba jenengan ingat-ingat di kelas itu kenapa seperti itu. Bisa jadi karena anaknya nggak fokus, bisa jadi karena anaknya nggak bisa diskusi dengan temannya, bisa jadi anaknya rame saja, bisa jadi aktivitas yang dilakukan beda.
Nah, contoh misalnya sekarang kalau anak di kelas sudah boleh bawa HP, bisa jadi ketika mereka diajar, mereka tidak konsentrasi pada guru yang mengajar, tapi mereka konsennya pada jarinya ini ya. Jarinya bergerak-gerak terus lihat HP-nya. Nah, kalau ini yang terjadi bisa jadi PTK dilakukan dengan menggunakan HP. Supaya apa? Supaya pembelajarannya menjadi suatu kualitas. Artinya HP bisa menjadi suatu media yang digunakan untuk pembelajaran. Kalau yang dilakukan itu. Nah, berarti Bapak Ibu ketika kita akan melakukan suatu PTK, berarti yang betul-betul kita lihat dalam kelas itu apa masalah yang menyebabkan pembelajaran di kelas itu tidak optimal. Dan itu kalau jenengan tanya ke saya tidak tahu. Kenapa? Karena yang tahu persis ya jenengan piyambak. Ya. Bapak Ibu sendiri yang tahu. Jadi di kelas itu terjadi seperti apa. Gitu nggih. Nah, coba sekarang Bapak Ibu coba kita ingat-ingat di kelas itu kondisi pembelajaran kita seperti apa nggih? Nah, monggo kita ingat-ingat. Nah, ini nanti akan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita. Nah, refleksi. Kalau di dalam PPG itu ujiannya ada refleksinya, Bapak Ibu. Refleksi diri namanya. Nah, saya tanya, selama ini jenengan sudah pernah refleksi belum di kelas? Monggo. Bubur kacang hijau. Jujur maksud saya. Sudah melakukan refleksi? Atau yang penting kita sudah ngajar, materinya sudah selesai, anak-anak juga sudah diberi tugas kita selesai. Atau bagaimana? Nah, gimana? Banyak Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dalam refleksi itu. Misalnya kita refleksi terhadap hasil ulangan harian, hasil ulangan UTS tengah semester itu. Misalnya kita refleksi terhadap buku yang kita gunakan. Misalnya kita refleksi terhadap pembelajaran kita sendiri. Tadi ketika mengajar kok begini-begini. Ada catatan-catatan tersendiri. Bapak Ibu kalau mengajar kira-kira setelah mengajar punya catatan mboten nggih? Di kelasnya terjadi apa gitu? Enggak, di jurnal punya nggih? Alhamdulillah. Coba jurnalnya dicermati kembali. Nah, setelah di jurnal itu kita perhatikan, kemudian nanti hasil akhirnya seperti apa? Contoh, misalnya ketika kita membuat jurnal katakanlah di bulan November ini, selama 1 bulan. Di akhir November Bapak Ibu mengadakan ulangan harian. Kemudian hasilnya seperti apa? Kemudian dari jurnal itu ada sinkronisasinya atau tidak? Nah, apakah ada yang menghambat atau justru mendukung kondisi-kondisi yang ada pada jurnal itu terhadap pencapaian pembelajaran? Nah, monggo dipirsani sendiri-sendiri terhadap jurnalnya. Nah, seandainya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa menyimpulkan dalam 1 bulan itu seperti ini, itu namanya sudah refleksi kita. Kita membuat suatu refleksi, apakah terhadap pembelajarannya ataukah terhadap hasil ulangan hariannya. Nah, kalau itu ada sesuatu yang kurang, yang membuat pembelajaran itu tidak optimal, maka ini bisa kita lakukan PTK. Nah, kita lakukan PTK untuk melakukan penelitian tindak kelas yang ada. Oke, baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, lantas apa sih sebenarnya tujuan PTK? Nah, ini saya agak percepat. Bapak Ibu, sebenarnya tujuan kita melakukan PTK itu adalah peningkatan praktek. Praktek itu bukan hanya terjadi pada guru muda atau guru pemula ya. Kita sendiri ini ketika mengajar di kelas, walaupun sudah 30 tahun, 34 tahun katanya Pak Agus Salim tadi, ini juga kita praktek pembelajaran kita sendiri ya. Nah, kemudian peningkatan pengembangan profesional, pemahaman praktek oleh praktisinya kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dalam rangka pengembangan profesional, salah satu unsur
guru profesional itu adalah pedagogik, maka kita juga berupaya untuk mengolah pembelajaran kita ini menjadi optimal. Nah, kemudian selanjutnya peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktek. Situasi tempat pelaksanaan praktek. Bisa jadi Bapak Ibu di kelas kita ini kadang-kadang yang membuat tidak optimalnya pembelajaran itu adalah situasinya. Lah situasinya ini kita kondisikan nanti kalau pada PTK. Oleh karena itu dari refleksi tadi kita akan tahu apa sebenarnya penyebabnya. Bisa jadi juga situasinya yang tidak mendukung. Nah, kemudian tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Jadi jelas di sini yang ditekankan utamanya adalah masalah pembelajaran. Bapak Ibu selama ini kira-kira di dalam kelas punya masalah pembelajaran boten? Banyak ya? Nggih. Tapi dirasakan atau tidak? Dirasakan atau tidak? Atau biarkan berlalu? Dilalui saja gitu ya. Wis biasa kan pancen ngajar anak arek kayak ngene wis biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi ayo ini jadi jurnal kita ya. Catatan-catatan kita di jurnal itu nanti yang suatu saat kita perbarui pembelajarannya dengan menggunakan PTK. Nah, oke, lanjut. Nah, lantas bagaimana pelaksanaan PTK itu Bapak Ibu? Bahwa PTK itu merupakan penelitian yang mengikut sertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Jadi kalau kita sudah punya jurnal tadi, kita refleksi hasilnya belum optimal karena ini, maka ini tadi yang menjadi fokus permasalahan harus kita atasi dengan PTK. Kalau kita sudah akan melakukan ini kemudian yang mengajar ganti guru lain, nggak bisa. Jadi kita yang punya refleksi, kita yang tahu permasalahannya, kita yang harus melakukan pembelajaran. Jadi tidak bisa diwakilkan pada temannya. Nah, saya hari ini ada rapat diundang MDMP. Maka permasalahan saya yang ini tolong ya diajar. Kita jadikan PTK, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak match antara apa yang kita rasakan pada jurnal tadi, pada hasil refleksinya nanti dengan pembelajaran. Jadi harus guru sendiri. Nah, demikian juga Bapak Ibu. Misalnya PTK itu dilakukan di siswa yang lain. Contoh misalnya kalau Bapak Ibu katakanlah menggunakan pembelajaran yang sekarang lagi diharapkan atau dianjurkan itu misalnya PBL atau katakanlah PJBL ya, Project Based Learning. Kemudian Bapak Ibu merasa, oh kelas sebelah itu areke pinter-pinter. Aku lek gawe PTK tak gawe PJBL yang kelas kono ae wis jelas areke mlaku. Lah ndak bisa begitu. Ya. Jadi karena kita sudah persepsinya bahwa PJBL itu karena harus ada proyek, anak-anak harus aktif, kemudian menggunakan kelas sebelah yang anaknya aktif. Supaya apa? Supaya hasil PTK-nya bagus. Nggak boleh. Jadi harus di kelas kita sendiri. Andaikan kita menggunakan PJBL pertama, baik, nggak berhasil, ya nggak apa-apa. Nanti direfleksi belum berhasil. Belum berhasilnya catatannya apa? Ada sesuatu yang kurang pas di sini. Itu diperbarui di situ sehingga menjadi suatu siklus. Diulangi lagi pembelajarannya itu supaya tadi yang kurang pas tadi yang tidak berhasilnya bisa menjadi berhasil. Terus begitu Bapak Ibu. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, Bapak Ibu harapannya 3 kali selesai. Kalau 3 kali tidak selesai, berarti ada sesuatu yang kurang pas. Contoh yang paling gampang ini, kalau misalnya kita saat ini lagi musim hujan ya, batuk pilek, ada yang biasa minum tolak angin? Nah, sembuh kalau minum tolak angin? Oh belum tentu ya. Bisa jadi kalau kita sudah terbiasa itu ketika minum kita sembuh. Kalau tidak terbiasa, tidak sembuh. Apakah kalau tidak terbiasa kemudian tidak sembuh itu obatnya nggak cocok? Bisa jadi tidak cocok. Artinya apa? Ya kita harus cari yang cocok. Tapi untuk menentukan cocok dan tidak itu harus ada tindakan berulang.
Nah, sama seperti PTK, ketika kita melakukan suatu siklus PTK, satu siklus selesai, berarti obatnya manjur. Sekali kasih obat, selesai. Kalau belum, ya berarti diulangi lagi. Berarti obatnya belum manjur. Nah, kita harus berpikir ke sana. Gitu. Baik. Lanjut Bapak Ibu, bahwa di dalam pelaksanaan PTK ini yang kedua, bahwa kegiatan refleksi, apa sih sebenarnya refleksi itu? Yaitu perenungan, pemikiran, dan evaluasi. Jadi apa-apa yang terjadi dalam suatu pembelajaran kita renungkan, kemudian juga kita pikirkan dan kita evaluasi kekurangannya di mana. Nah, itu yang akan menjadi fokus kita untuk PTK nantinya. Nah, kemudian dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional, yaitu menggunakan konsep teori. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengadakan suatu proses pembelajaran, di mana dalam satu proses pembelajaran itu kita akan memberikan perlakuan terhadap siswa kita, maka perlakuan itu tidak karepnya kita sendiri, gak karepe dhewe, tapi ada teori yang mendasari. Misalnya PJBL itu kalau di sekolah sana berhasil loh, kita coba di sini. PBL itu kalau di sana sudah berhasil loh, kita coba di kelas kita. PJBL itu kalau kelas sana itu berhasil karena ada ini loh. Nah, karena ada ini loh-nya itu yang kita coba modifikasi di tempat kita. Nah, begitu nih. Ini untuk pelaksanaan dari hasil refleksi. Kemudian Bapak Ibu, tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktis. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu pada saat pembelajaran ini kekurangannya A misalnya ya, maka A ini kita berikan pembelajaran secepatnya. Jangan menunggu bulan depan, kondisinya sudah beda lagi itu. Beda lagi. Nah, contoh kalau yang 2 tahun kemarin ini ya, kita kan terserang COVID-19 luar biasa ya. Dulu 2019 ketika kita flu, langsung aja kasih ultra flu, Mixagrid, sembuh. 20 kena flu, kita nggak berani keluar, mengurung diri di rumah. Bisa-bisa ini adalah COVID ya, luar biasa seperti itu. Nah, karena apa? Sudah berganti tahun, ternyata flu-nya berbeda. Nah, sama juga ketika di kelas Bapak Ibu, ketika kita menjadi membuat suatu pembelajaran yang berbeda karena untuk mengatasi suatu masalah tadi, ini tidak bisa kita lakukan di lain waktu yang cukup panjang, artinya di waktu tertentu. Katakanlah kalau minggu ini bisa diterapkan minggu depannya. Jadi siklus itu berjalannya cepat. Jadi bukan siklus sekarang, siklus berikutnya adalah bulan depan, enggak pas ya. Jadi minggu ini, minggu depan. Bisa-bisa dalam 1 minggu 2 siklus. Bisa saja Senin, terjadi seperti ini, lakukan lagi di Rebo. Terus seperti ini, lakukan lagi di Jumat. Itu berarti segera. Ini yang dimaksud di PTK seperti itu ya. Jadi tindakannya tidak menunggu waktu yang lama. Lanjut Bapak Ibu, prinsip kita menggunakan PTK ini adalah kegiatan nyata dalam situasi rutin. Jadi kebiasaan di kelas Bapak Ibu seperti apa, itu yang kita gunakan. Jadi ya sudah, kondisi sehari-hari di kelas itu bagaimana. Nah, cuma ada tindakan yang kita lakukan yang secara khusus apa. Tapi secara kondisi kelas tetap seperti itu kita gunakan. Jadi dalam situasi rutin, tidak kita ada-adakan. Nah, artinya tidak kita ada-adakan yang lebih apa istilahnya tidak ada pada suatu situasi yang sesungguhnya. Lanjut Bapak Ibu, yaitu adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Bapak Ibu, teori sudah kita kuasai, bagaimana melakukan PTK ini dan seterusnya. Tapi kalau dalam diri kita sendiri itu tidak ada kesadaran untuk memperbaiki, ya PTK-nya nggak jalan. Hasilnya pun juga tidak optimal. Ya tadi itu, makanya saya sekarang monggo kita bersama-sama untuk membuat suatu gerakan. Kalau tadi dibilang oleh Pak Pembina MDMP, ya gerakan ini
gerakan untuk kita apa istilahnya ya, benar-benar sebagai guru profesional itu melakukan suatu aktivitas yang itu dituntut oleh keprofesionalan kita. Nah, jadi misalnya ini ya, karena kita sudah selesai urusan kepangkatan, kita tidak akan mengurus pangkat sebentar lagi, maka PTK-nya kita hilangkan dulu ya. Kalau nanti akan ada mengurus pangkatan, baru kita melakukan lagi. Bukan itu ya. Tapi ini harus ada kesadaran dalam rangka untuk memperbaiki kinerja kita, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang diharapkan gitu. Lanjut Bapak Ibu, adanya SWOT, yaitu sebagai dasar berpijak, baik dari pihak guru atau siswa. Jadi sebenarnya kita itu tahu persis di kelas kita itu kelemahannya apa, kekuatannya itu apa, tantangan kita kalau mengajar itu apa, peluang yang bisa kita gunakan apa. Nah, itu saja bermain di situ. Jadi bermainnya ya di SWOT-nya di kelas kita sendiri. Jadi kita tidak menggunakan hal-hal yang ada di luaran ya, yang ada di kelas. Nah, contohnya misalnya kalau di kelas Bapak Ibu itu misalnya tidak ada LCD, ya nggak usah LCD. Apa yang bisa kita gunakan? Banyak AVA ya, apa itu apa? Audio, visual, authentic apa namanya? Pokoknya istilahnya media yang bisa kita upayakan kita buat sendiri. Bisa seperti itu. Jadi tidak menggunakan kalau memang tidak ada. Nah, artinya apa? Berarti situasi kelas memang benar-benar kita buat sebagaimana kondisi yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi kalau begitu enteng kan PTK itu tidak harus mengada-ngadakan sesuatu, tidak harus membuat kondisi-kondisi yang terlalu berlebih, cukup seperti suasana rutin yang kita lakukan di kelas kita. Lanjut Bapak Ibu, prinsipnya kita mengadakan PTK itu apa? Nah, yaitu lanjut dari yang tadi, yaitu upaya empiris dan sistemik, yaitu terkait dengan pengalaman pembelajaran adalah suatu sistem yang keterlaksanaannya didukung oleh hal yang saling kait-mengkait. Nah, jadi Bapak Ibu itu ketika melakukan suatu refleksi pembelajaran yang ada di kelas, bisa jadi Bapak Ibu itu menemukan permasalahan tidak satu, bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi banyak. Nah, di antara banyak itu mana yang saling terkait? Bisa Bapak Ibu kaitkan, misalnya ada 5 masalah A, B, C, D, E. Nah, kemudian di antara A, B, C, D, E itu katakanlah ada A yang terkait dengan C, B yang terkait dengan D, atau B terkait dengan D dan E. Berarti sebenarnya cukup 2 kita melakukan. Karena apa? Karena ada saling keterkaitan. Nah, itu kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, di dalam prinsip PTK ini kita juga menggunakan yang namanya prinsip SMART, yaitu spesifik, manageable, acceptable, realistik, dan pinpoint. Yaitu khusus, tidak umum, spesifik. Artinya PTK itu kita laksanakan untuk menangani hal khusus, bukan yang sifatnya umum. Nah, khusus. Mungkin metodenya, mungkin medianya saja, mungkin cukup LKS-nya saja yang kita permasalahkan, mungkin bisa jadi model pembelajarannya saja. Kalau di K13 itu misalnya karena terkait dengan saintifik, mungkin saintifiknya saja. Nah, jadi khusus ya, khusus penanganannya. Kemudian dapat dikelola. Bapak Ibu, katakanlah kita misalnya apa istilahnya menemui suatu masalah ketika kita refleksi, katakanlah di kelas kita, Bapak Ibu itu misalnya terkait dengan model pembelajarannya. Model pembelajaran ini tidak cocok di kelas kita. Kemudian Bapak Ibu mencoba untuk mengatasinya dengan model pembelajaran tertentu yang baru. Nah, model pembelajaran yang tentu dan baru ini yang harus Bapak Ibu kuasai. Supaya apa? Bapak Ibu sendiri bisa mengelola pembelajaran. Tadi kan tidak boleh diwakilkan, harus dikelola sendiri. Nah, supaya bisa dikelola, ya yang sederhana yang Bapak Ibu bisa.
yang Bapak Ibu memang apa istilahnya bisa melakukan. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya belajar dulu sebelumnya. Ya seperti kayak saat ini kan kita belajar bersama-sama bagaimana cara menyelesaikannya itu. Oke. Kemudian juga dapat diterima di lingkungan. Misalnya kalau kita katakanlah tadi misalnya ya, kita mau melakukan satu pembelajaran karena ada anak yang ketika diajar itu aktifnya dengan HP. Kemudian kita akan mencoba pembelajarannya dengan menggunakan media HP. Lu sing bawa HP sak kelas arek 30 cuma 5 ya gak iso. Kan begitu ya. Artinya apa? Ini harus bisa dilaksanakan di kelas. Artinya memang benar-benar di situ yang bisa kita lakukan ya. Diterima oleh lingkungan kita. Kemudian realistik, artinya dapat dioperasionalkan. Kemudian sesuai dengan kenyataan dan timbon, yaitu diikat oleh waktu. Jadi tadi ya, bukan sekarang kemudian bulan depannya enggak. Jadi waktunya dalam kurun waktu yang singkat, bisa jadi cuma 1 minggu atau paling lama 2 minggu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi PTK itu bukan setengah tahun, bukan lagi 1 tahun, atau mungkin tadi ya 7 tahun sekali. Saking sebenarnya kayak, atau saking karena banyaknya penjahit. Bisa jadi. Baiklah, kalau kita apa istilahnya, saya komitmen terhadap hal ini, mudah-mudahan penjahit-penjahit itu sudah tidak ada ya, nggak laku ya. Kita sendiri aja. Kita sendiri aja. Oke, baik. Bapak Ibu, kemudian karakteristiknya apa? Nah, adanya masalah dalam PTK yang dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktek yang dilakukan selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Jadi kalau kita sendiri misalnya Bapak Ibu, kemudian tahu kalau di kelas kita itu ada masalah, tapi kita merasa bahwa masalahnya itu biasa-biasa saja, ya wis umum ket biyen pancen ya ono masalah kaya ngono iku. Ya ini nggak akan terjadi PTK. Jadi kita sendiri harus punya kesadaran untuk memperbaikinya di dalam suatu proses pembelajaran yang kita lakukan. Harus seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah self-reflective inquiry, yaitu penelitian melalui refleksi diri tadi itu ya, ada refleksinya. Makanya tadi saya tanya, sudahkah kita melakukan refleksi? Kalau sudah, hasilnya apa refleksinya? Itu yang kita pakai untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan di dalam suatu PTK. Lantas bisa kita lakukan secara kolaboratif. Bapak Ibu, kalau misalnya kita melakukan PTK, kalau di dalam suatu PTK itu misalnya butuh pengamatan, kita bisa jadi teman kita, guru kelas sebelah misalnya, yang bisa membantu kita melakukan suatu pengamatan. Karena apa? Karena kita sendiri fokus mengajar. Pada saat kita mengajar itu, apa yang dilakukan oleh anak-anak, nah ini bisa jadi kita kolaborasi dengan teman kita. Atau bisa jadi ketika kita punya masalah yang sama, di dalam kelas paralel misalnya antara kelas A dan B, maka gurunya ini kalau tidak sama, guru A dan guru B, guru A punya masalah di kelas A, guru B punya masalah di kelas B, tapi kebetulan hasil refleksinya masalahnya kok sama, kan bisa jadi ya. Nah ini kita bisa kolaborasi. Guru A bertindak sebagai apa, guru B bertindak sebagai apa, sama-sama merencanakan suatu aktivitas kegiatan yang aktivitasnya nanti juga sama karena masalahnya juga sama. Nah itu kolaborasi bisa kita lakukan. Kemudian melaksanakan PTK. Bapak Ibu, kita sudah bicara banyak tentang bagaimana PTK tadi, karakteristiknya, prinsipnya dan lain sebagainya. Maka kita akan mencoba memulainya dari mana PTK itu. Nah, Bapak Ibu, di sini fokus refleksi. Jadi sekali lagi PTK itu memulainya dari refleksi. Kalau kita tidak pernah refleksi, maka kita akan kesulitan. Apa sebenarnya? Ya bisa jadi terus ngarang-ngarang tadi ya. Karena apa? Karena yang kita lakukan tindakan di kelas itu sesuai dengan hasil refleksi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari refleksi ini kita tahu apa yang akan kita lakukan. Masalahnya apa, tindakannya bagaimana, maka harus kita rencanakan.
Karena ini dalam suatu pembelajaran, berarti perencanaannya pasti melibatkan RPP di K13. Kalau di Gumer melibatkan modul. Modulnya kita susun supaya hasil refleksi tadi tindakannya bisa masuk di modul. Kalau itu terkait dengan K13, maka RPP-nya kita susun supaya tindakannya itu muncul di RPP. Nah, kalau sesuai dengan judul yang ada di sana adalah terkait dengan PBL dan PJBL, maka di merencanakan ini kita libatkan PBL atau PJBL di dalam suatu model pembelajaran yang kita rencanakan di RPP atau di modul. Nah, jadi jelas ya di sini kita merencanakan membuat suatu RPP dengan terapan model pembelajaran ini, PJBL atau PBL. Nah, Bapak Ibu, ini hanya sekedar tema ya, sekedar tema. Kalau tema berarti kita terapkannya di sini. Tapi sekali lagi, kalau yang namanya PTK harus cocok dengan kondisi yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Tidak harus PBL dan juga tidak harus PJBL. Tapi sekarang kita ngomongnya PBL dan PJBL gitu ya. Karena kita ke sana. Jadi di sana. Nah, kalau ini sudah kita susun bagus gitu ya, tahu kita persis langkah-langkahnya bagaimana, tindakan yang dilakukan, maka kita baru melakukan action, melakukan suatu pembelajaran di kelas, mengajar yang sesungguhnya dengan menggunakan RPP pada K13 dan juga menggunakan modul pada Gumer. Nah, beres. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan aktivitas, maka kita lakukan pengamatan atau observasi. Apa yang diobservasi? Yaitu ketika kita melakukan suatu aktivitas, tindakan tadi. Apakah selama melakukan tindakan itu berjalan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, atau ada kendala? Kalau ada kendala, kita catat kendala-kendala itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Tentunya hasil pembelajaran sesuai dengan yang ada di masalah tadi, hasil refleksi. Apakah di dalam masalah itu sudah terjawab di sini? Maka kalau belum Bapak Ibu, ya berarti harus dilakukan suatu refleksi kembali. Kenapa kok belum berhasil? Maka bisa jadi langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita ada identifikasi masalah, refleksi tadi, kemudian perumusan masalah, apa yang terjadi, masalah yang ada dalam refleksi kita, kemudian ada, kalau kita sudah menemukan masalah di sini, kita lihat tinjauan teori kita, apakah ada teori yang mendukung untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ada kajian teori dan empirisnya, artinya kajian teori yang benar-benar sesuai dengan permasalahan yang kita angkat, yang kita temukan. Lanjut Bapak Ibu, buat hipotesis tindakan, berarti kita akan menentukan tindakan apa yang pas untuk melakukan suatu penyelesaian terhadap masalah yang ada di sana. Lanjut, yaitu perencanaan tindakan. Tadi yang kita membuat planning tadi berupa RPP atau modul. Kemudian di sana Bapak Ibu akan muncul, nah ini pelaksanaan tindakan, kita mengajar di kelas. Bisa jadi ketika kita melaksanakan langsung berjalan juga observasinya. Nah, kemudian baru kita analisis hasilnya. Ini yang kita tadi itu kita lihat hasilnya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu baru kita hasil analisis itu indikator-indikator keberhasilan yang kita harapkan dari masalah ini sudah tercapai atau belum. Nah, kalau memang ini sudah tercapai, maka selesailah PTK kita. Bisa kita buat laporan. Kalau memang belum selesai, nah, maka di sana kita lakukan refleksi kembali. Nah, kalau kita buat refleksi itu sama dengan kita melakukan aktivitas yang di sana. Nah, sehingga kembali lagi ke perumusan lagi. Dan seterusnya berjalan. Ini siklus yang kita lakukan di dalam suatu PTK. Oke, baik, sampai di situ kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan?
atau cukup jelas? Nggih, monggo. Yang? Oh, project PJBL. Nggih. Karya, ya betul. Yang saya bingung, jika siklus 1 pada siklus pertama ini belum selesai, maka untuk siklus selanjutnya saya masih bingung. Soalnya kemarin itu yang saya angkat adalah membuat lab, mereka membuat lab narkoba. Jadi setelah lab itu jadi kan ada beberapa tahapan yang memang perlu saya perbaiki. Nah, untuk siklus selanjutnya ini saya membuat proyek baru lagi, yaitu bagaimana dia mengkampanyekan lab ini ke masyarakat sekitar. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu diperbolehkan? Oke. Antara produk 1 dan produk 2 memang kan agak beda. Nggih, nggih. Alhamdulillah, nggih. Jadi Ibu ini mata pelajarannya apa? Apa itu P5? Saya di biologi dulu. Oh, biologi. Oh, makanya kok terkait dengan narkoba. Oke, di sini. Saya ingin tahu permasalahan utama Ibu apa yang di PT-kan itu. Permasalahannya yang diangkat apa? Anak ingin bisa apa itu tujuannya? Tujuannya kemarin itu anak mampu untuk membuat media informasi. Ya. Itu yang di Oke, jadi tujuannya yang jelas siswa mampu membuat media informasi, baik itu berupa flyer, berupa macam-macam begitu ya. Yang itu nanti di PJBL kan gitu ya. Oke, baik, artinya Ibu menggunakan modelnya sudah tepat. Nah, pertanyaannya adalah pada saat itu tadi berkelompok atau individu? Berkelompok. Siswa tidak selesai mengerjakan atau informasinya kurang bagus. Kan beda. Selesai ya. hasilnya bagus, cuman ini yang perlu kami mantapkan lagi itu kan kayak di sintaknya itu, yang di sintak pembelajaran proyeknya. Loh, kalau sintak pembelajaran proyeknya itu urusannya Ibu. Urusannya Ibu ini kan terkait dengan siswanya tujuannya apa tadi kan permasalahannya di situ. Artinya kalau siswa di akhir pembelajaran itu sudah bisa membuat flyer sesuai dengan tujuan Ibu, ya sudah berhasil PTK-nya. Kenapa diulang lagi? Itu sudah berhasil Bu, artinya satu siklus itu sudah selesai. Makanya saya ingin tegaskan dulu, gimananya dulu. Kalau tujuannya yang ini berarti sudah seperti itu. Jadi Ibu itu, PJBL itu model untuk mengantarkan saja agar anak bisa membuat flyer. Iya, tujuan utamanya kan itu. Nah, anak bisa menyampaikan media informasi, membuat media informasi. Begitu nggih? Jadi itu sudah berhasil. Berarti itu cukup satu siklus ini, Bu. Jadi buat laporannya cukup satu siklus, tidak perlu siklus kedua. Jadi yang Ibu refleksikan tadi ini bahwa sudah tercapai belum indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilannya kan flyer tadi. Berarti flyernya sudah selesai. Nah, Ibu itu sebenarnya kan di tindakan ini kan? Ya. Nah, di tindakannya. Yang Ibu lakukan di tindakan itu sebenarnya Ibu menggunakan PJBL, ya bisa jadi PJBL-nya tidak berjalan sempurna. Ya, tapi indikatornya kan sudah berhasil. Tidak berjalan sempurna ini bisa Ibu evaluasi lagi. Tapi itu bukan menjadi indikator keberhasilan penelitian. Indikator keberhasilannya kan siswa mampu membuat media informasi. Ya, itu seperti itu. Nah, barangkali itu bisa menjadi PTK yang lain. PTK yang lain yaitu untuk PJBL-nya. PJBL-nya kemarin kurang apa ya ini? Oh, berarti saya akan memperbaiki PJBL di langkah ini. Kan ada langkah-langkah itu. Nah, ada sintak-sintaknya. Nah, jadi dari sintaknya itu mana sintak yang belum sempurna dari PJBL itu yang akan Ibu sempurnakan. Tapi sudah tidak terkait dengan media informasi lagi. Terkait dengan ini kan sudah berhasil. Ya sudah, selesai. Oke. Ada lagi? Iya Pak. Ini sudah berhasil. Ini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil sudah cukup. Jadi PTK itu minimal 1 siklus, maksimalnya 3 siklus.
Minimal 1 siklus, maksimal 3 siklus. Kalau sudah 3 siklus kok belum berhasil indikatornya tadi, ganti. Berarti itu obatnya belum manjur. Tindakan yang dilakukan belum bagus. Biasanya dalam kenaikan pangkat itu untuk penilaian rata-rata ini apa? Dua siklus, iya. Nah itu akhirnya dibuat-buat. Itu yang penelitian yang tidak normal tadi. Harus berjalannya tadi kan natural kan, tadi natural ya, tidak dibuat-buat. Naturalisasi. Nggih. Ada kadang-kadang PTK itu yang datanya dibuat-buat ya. Misalnya nilainya anak banyak, misalnya yang belum mencapai KKM ternyata dinaik-naikkan jadi KKM semua. Nah ini kan dibuat-buat, ini tidak boleh. Harus natural, datanya juga harus asli. Seperti ibu kalau anak-anak berkelompok, toh ternyata dia sudah mampu membuat media informasi, ya sudah berhasil. Jangan dipaksakan 2 siklus. Nggih, Ibu. Nggih. Ya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi ini gini Bapak Ibu, ada ibu ini menggunakan PBL pada model pembelajarannya. Ternyata model PBL ini berhasil. Oh iya Bu, mohon dihormati yang membawa mix. Biar yang lain mendengar gitu ya, ini monggo. Ini ceritanya, misalkan saya membuat sebuah PTK-nya menggunakan metode PBL. Model pembelajaran. Untuk mengadakan penelitian itu, bolehkah metode pembelajaran yang sudah saya lakukan di materi A, saya gunakan untuk penelitian di materi B dengan model pembelajaran yang sama? Apakah boleh digunakan untuk membuat PTK dengan model penelitian yang seperti itu? Nggih. Yang lain sudah paham nggih yang ditanyakan oleh Ibu? Ibu ini menggunakan model pembelajaran A, kemudian sudah berhasil pada materi A. Nah, model pembelajaran A ini mau digunakan untuk materi B, boleh tidak? Jangankan kok B Bu, A, B, C, D sampai Z boleh. Ini Pak, maksud saya itu misalkan di putaran 1 dengan materi A itu tadi, ternyata model pembelajaran B ini tidak berhasil. Kemudian dengan acuan ketidakberhasilan itu, saya penasaran kok nggak berhasil ya. Akhirnya saya gunakanlah materi yang lain, tapi dengan model pembelajaran yang sama. Boleh nggak Pak? Loh, tadi katanya di yang pertama sudah berhasil. Oh, dirubah sekarang pertanyaannya. Kan tadi pertanyaan yang pertama tadi model ini sudah berhasil di A. Kemudian akan saya gunakan. Nggih, pertanyaannya yang dirubah ya. Oke. Ibu, kenapa Ibu berpikiran bahwa menggunakan model A untuk materi A tidak berhasil, kok akan digunakan di materi B? Pertanyaan saya, kenapa? Oh, materi yang A tidak cocok. Lah itu dari hasil refleksi. Jangan dikira-kira. Jangan dikira-kira. Tadi ada refleksi di sini nih, Bu. Nah, di mana? Ini direfleksi, Bu. Direfleksi. Jadi kalau tidak berhasil, belum tercapai, direfleksi. Kenapa? Nah, berarti kalau tidak berhasil kan bisa jadi tidak 1 siklus. Sudah 2, maksimal 3 siklus. Kalau Ibu masih 1 siklus, mengatakan tidak berhasil, kemudian ganti yang lain, bukan PTK. Harus diulang lagi siklusnya. Supaya apa? Supaya mantap. Seperti tadi, ketika flu, minum Sanaflu atau ultra flu belum sembuh, jangan ganti bodrek. Nanti tambah sakitnya ganti yang lain ya. Biasanya kan gitu, malah ganti pusing nanti situ. Harus diulangi lagi. Kalau sampai 3 kali nggak selesai, nggak tercapai, selesai. Berarti memang nggak cocok.
Nah, sekarang pertanyaannya tadi itu, oh bisa jadi saya menggunakan model ini sampai 3 siklus kok tidak berhasil, jadi nggak cocok dengan teorinya, materinya. Nah, ibu menggunakan materi, boleh saja. Tapi harus ada apa, Bu? Harus ini ada, ini indikatornya diperhatikan dan ada kajian teorinya. Misalnya, ibu PBL itu kok tetap akan percaya menggunakan, kan pasti sudah ada yang berhasil menggunakan itu, orang lain maksud saya. Nah, itu yang kita pakai sebagai kajian teori. Bisa jadi materi yang akan ibu sampaikan itu sudah pernah diteliti oleh orang lain, tapi kan di tempat lain atau objek lain. Di tempat kita belum tentu. Nah, itu kita coba, boleh. Contoh misalnya ada guru A mengajar di Dawar. Nah, dengan menggunakan PBL materinya misalnya A juga berhasil. Nah, kemudian ibu coba di Puri. Nah, menggunakan model A tadi untuk materi B, boleh digunakan sebagai dasar bahwa itu sudah pernah berhasil digunakan untuk materi A. Untuk materi B bagaimana? Ya coba kita gunakan. Kalau sama materi A seperti di Dawar, boleh jadi, tidak apa-apa. Nah, tapi harus ganti tahun. Kan kalau kurikulum nggak mungkin bareng toh Pak, sama ya. Kalau di Dawar tadi katakanlah bulan ini, kan pasti di Puri kan juga bulan ini tapi tahun depan lagi baru jalan. Sedangkan tadi sudah selesai materinya, kan begitu. Ngaten nggih? Oke. Ini saya lanjut nggih, Mbak Bu Rahma. Saya lanjut. Oke. Bapak Ibu, saya lanjut dari sini mengarah kepada penulisan artikel ilmiah yang ada di sana. Bapak Ibu mohon maaf, ternyata kita dibatasi ya sampai 12:30, betul ya? Andekan ini nanti 12:30 misalnya 3 materi tidak selesai, ya 2 materi tidak apa-apa ya. Yang 1 materi kita teruskan di minggu depan. Kok minggu depan? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya, terkait dengan istilahnya workshopnya. Jadi kita hari ini coba mengingatkan kembali, menggugah ingatan kita kembali terhadap apa-apa yang sudah pernah kita pelajari. Oke, baik Bapak Ibu, penulisan artikel ilmiah, bahwa yang dimaksud dengan artikel ilmiah di sini yaitu strukturnya ada judul, ada baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Biasanya ucapan terima kasih tidak harus ada. Ini untuk penulisan artikel ilmiah, selalu Bapak Ibu kondisinya seperti ini, unsur-unsurnya seperti ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan untuk penulisan artikel ilmiah ini Bapak Ibu? Yaitu maaf bukan tujuan ya, tinjauan, maaf keliru. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tidak dicantumkan dalam struktur di sini secara tersendiri atau eksplisit begitu, tetapi Bapak Ibu, ini karena sebagai bagian dari struktur artikel. Jadi di dalam struktur artikel itu sudah pasti ada tinjauannya, tinjauan ilmiahnya. Kemudian pengutipan pustaka yang dianggap penting dapat dipadukan dalam bab pendahuluan. Jadi tinjauan pustaka itu tidak dicantumkan sendiri karena bisa dimasukkan di pendahuluan nanti. Kemudian Bapak Ibu dan juga pembahasan. Kemudian pengutipan pustaka dalam pembahasan seperlunya saja, dan yang lebih diutamakan adalah pembahasan terhadap hasil analisis data yang ditemukan sendiri. Jadi data yang ditemukan sendiri itu lebih baik dianalisis secara tuntas, dibuat suatu deskripsi secara tuntas seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, panjang artikel itu biasanya sekitar 4.000 kata kurang lebihnya ya, 4.000 kata. Biasanya antara 10 sampai 12 halaman. Tadi dari hasil PTK tadi nanti kita buat seperti ini ya, seperti ini. Kemudian termasuk gambar itu juga sudah dalam 12 halaman itu, grafik atau tabel.
dan seterusnya. Kemudian ini adalah aturan penulisannya, batas atas, batas bawah, samping kanan, samping kiri ya. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, judul kita bahas tersendiri di sini. Judul harus ringkas dan informatif. Artinya ketika orang membaca judul itu sudah tahu apa sebenarnya arah penelitian ini, di mana gitu. Judul. Kemudian jumlah kata biasanya maksimal 12 kata. Boleh kurang. Hindari banyak kata penghubung dan penyebutan objek, tempat atau bahan penelitian yang sangat terperinci. Tidak perlu. Jadi misalnya objek penelitiannya katakanlah materi juga tidak perlu disebutkan. Tempat biasanya kalau dalam suatu artikel itu, kalau dalam suatu PTK juga tidak perlu disebutkan. Nanti bisa masuk di batasan ya, di batasannya bisa masuk. Lanjut Bapak Ibu, bahwa judul ini harus mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Kemudian tidak lagi menggunakan kata seperti analisis, studi atau tinjauan. Sebaiknya merupakan pernyataan dari peneliti tentang apa yang telah diperoleh. Jadi apa yang telah diperoleh itu menjadi suatu judul dalam suatu artikel. Kemudian judul jurnal tidak harus sama dengan judul skripsi atau tesis, misalnya kalau kita buat tesis. Sama juga Bapak Ibu nanti ketika membuat PTK, judul yang ada di laporan PTK tidak harus sama dengan judul yang ada di artikel. Bisa jadi ada yang dipotong karena dibatasi dengan maksimal 12 kata tadi. Lanjut Bapak Ibu, hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan di dalam judul seperti itu. Kemudian baris kepemilikan. Baris kepemilikan itu adalah terdiri dari nama-nama penulis dan afiliasi kelembagaannya. Afiliasi kelembagaan itu adalah alamat Bapak Ibu bekerja ya. Bisa SMA, Negeri 1, Puri, dan seterusnya. Itu harus disebutkan kepemilikannya. Nama Bapak Ibu sendiri, nama penulis, afiliasinya disebutkan. Dalam suatu artikel biasanya tidak hanya langsung nama begitu saja, pasti ada afiliasinya. Kemudian afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti, ini tidak perlu. Kemudian nama-nama penulis hendaknya hanya orang yang benar-benar berpartisipasi. Bisa jadi kalau kemudian PTK Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu PTK itu kan membuatnya di kelasnya sendiri. Berarti kan menganalisis sendiri. Tapi ketika akan dijadikan suatu artikel, bisa jadi Bapak Ibu minta bantuan orang lain untuk membuat bahasa artikel. Maksud saya dari bahasa laporan PTK menjadi artikel. Itu siapa, misalnya temannya A, itu boleh dicantumkan di jurnal. Ya, temannya tadi. Supaya apa? Temannya juga punya angka kredit. Nah, ini kalau di lingkungan dosen begitu, tidak boleh dosen itu membuat suatu artikel di jurnal hanya seorang, nggak boleh. Pasti kalau nggak 2, 3, 4 gitu ya. Jadi supaya apa? Ini ada kolaborasi. Lanjut Bapak Ibu, nama penulis ditulis secara lengkap. Namanya Bapak Ibu tidak disingkat ya kalau dalam suatu jurnal. Kemudian apabila nama penulis panjang, maka sebaiknya nama belakang penulis tidak disingkat. Nama belakangnya yang perlu dicantum, biasanya dibalik namanya itu ya. Kemudian nama yang disingkat adalah nama depan atau nama tengah. Nama yang disingkat adalah nama depan atau nama tengah. Baik, oke. Yang belakang tidak boleh disingkat ya. Kayak saya ini Sunyoto Hadi Prayitno, biasanya hanya SH Prayitno begitu kalau ditulis singkat. Kemudian untuk ini tidak perlu. Nama pengarang dipisahkan tanda koma. Kecuali untuk nama terakhir dipisahkan dengan menggunakan kata dan. Kalau namanya banyak, tidak satu penulis. Kemudian jabatan akademik fungsional atau gelar kesarjanaan tidak perlu dicantumkan. Dokterandes, DRA, doktor apa nggak perlu dicantumkan. Lanjut Bapak Ibu, abstrak. Unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada dalam suatu artikel. Abstrak. Bapak Ibu, abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi masalah yang diselidiki atau tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil kesimpulan. Jadi sangat singkat ini ya. Oke. Kemudian abstrak ditulis dalam satu paragraf berkisar antara 150 sampai 200 kata. Jadi cukup singkat.
Kemudian hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Jadi kalau singkatan itu tidak umum, dihindari. Misalnya kalau kita ngomong STAD berarti kan sudah ada, sudah tahu orang. PBL sudah tahu, tidak apa-apa, bisa dituliskan di abstrak. Tapi kalau belum pernah orang mendengar itu, dihindari di abstrak, ditulis untuk singkatan itu. Kemudian tidak perlu menuliskan latar belakang masalah dalam abstrak. Di dalam abstrak tidak ada latar belakang masalah, nggak perlu dituliskan. Nanti kepanjangan ya. Karena apa? Dibatasi dengan maksimal 200 kata. Lanjut Bapak Ibu, kemudian ada kata kunci di dalam suatu penulisan artikel itu, di mana Bapak Ibu kata kunci terdiri atas 3 sampai 5 kata atau kelompok kata. Jadi 5 kata atau kelompok kata. Kalau kelompok kata itu misalnya yang tidak bisa dipisah itu kelompok kata. Misalnya problem based learning itu kan tidak bisa bilang 3 kata, tapi 1 kata. PBL itu 1 kata, problem based learning. Kemudian ditulis sesuai urutan abjad. Jadi kata kunci itu Bapak Ibu kalau kita misalnya kata kuncinya ada 3, berarti tulisannya urut abjadnya, mana yang menggunakan abjad lebih dulu itu digunakan lebih dulu. Kemudian antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma ya, seperti ini. Kemudian hindari banyak kata penghubung, dan dengan ini di abstrak di kata kunci tidak dipakai. Kemudian pendahuluan. Di dalam artikel pendahuluan itu apa sebenarnya yang perlu kita cantumkan di sana, atau apa isi dari pendahuluan itu ya. Ini, hindari sub-sub di dalam pendahuluan. Jadi di pendahuluan tidak ada sub. Jadi cukup paragraf-paragraf begitu, tapi nanti sudah mencapai keseluruhannya. Kemudian memperlihatkan konteks dan karya. Konteks dan karya. Konteks itu secara teoritis, karya itu yang kita hasilkan secara praktiknya seperti apa. Kemudian diisi dengan mendiskusikan literatur utama penelitian. Bapak Ibu kalau menggunakan penelitian itu mesti punya literatur utama. Contoh tadi misalnya Ibu PTK-nya tadi tahu karena ada di sana sudah menggunakan PBL berhasil, berarti itu ada sebagai literatur utama. Nah, karena sudah berhasil digunakan, akan kita gunakan di sini, berarti itu ada sebagai literatur utama. Kemudian di dalam pendahuluan itu ada menyatakan tujuan dan karya dalam bentuk hipotesis, pertanyaan atau masalah yang diselidiki. Jadi di sana sudah mencantumkan itu. Kemudian meringkas dasar pemikiran atau alasan dan pendekatan, dan jika memungkinkan hasil yang mungkin diperoleh dari studi tersebut. Di dalam pendahuluan itu dari hasil studinya awal itu sudah disampaikan atau dicantumkan. Kemudian persentase halaman pendahuluan antara 10 sampai 15%. Jadi kalau misalnya makalah kita atau jurnal kita itu katakanlah 12 halaman, maka maksimal pendahuluannya berapa? 1,5 halaman ya, 1,5 halaman maksimal. Berarti pendahuluannya bisa saja hanya 1 halaman. Jangan pendahuluan kalau itu sampai sudah 5 halaman, habis untuk pendahuluan. Nah, kemudian harus dapat menjawab pertanyaan apa yang telah saya pelajari, mengapa hal tersebut menjadi suatu masalah yang penting, apa yang kita ketahui tentang hal tersebut sebelum saya melakukan studi ini, bagaimana studi ini bisa memajukan pengetahuan. Jadi dalam pengetahuan sudah disinggung-singgung tentang hal itu, pendahuluan. Lanjut Bapak Ibu, metode penelitian. Di dalam salah satu komponen yang harus ada dalam artikel adalah metode. Metode di sini yaitu ringkasan materi dan metode penelitian meliputi subjek bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang diukur, teknik pengambilan data, analisis, dan model statistik yang digunakan. Itu kalau artikelnya lengkap. Tapi kalau PTK biasanya tidak pakai ini. PTK tidak pakai model statistik yang terlalu jelimet ya, terlalu rumit. Karena analisisnya biasanya cukup dengan persentase, atau keberhasilan siswa biasanya cukup dengan KKM ya, KKM-nya siswa. Jadi tidak pakai ini. Tapi secara umum di dalam metode penelitian seperti ini ya. Kemudian hindari penulisan rumus-rumus statistik secara berlebihan. Jadi di dalam metode penelitian misalnya nanti kalau
Kalau dalam PTK Bapak Ibu kan tidak banyak rumus statistiknya, sedikit ya, bahkan bisa jadi tidak ada. Karena analisisnya cukup deskriptif ya, maka tidak perlu di situ. Tapi kalau penelitian Bapak Ibu, katakanlah Bapak Ibu meneliti yang itu di sana rumus statistiknya banyak, maka bisa jadi di sini cukup dicantumkan yang penting saja, yang sesuai dengan pokok inti permasalahan. Kemudian jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jadi nggak perlu dijabarkan definisinya begitu apa-apa. Kalau sudah banyak orang yang tahu ya sudah, nggak perlu itu. Misalnya angket itu apa ya? Sudah cukup jelas metode angket. Metode tes sudah cukup dengan cara metode tes singkat. Nah, tapi tidak di tes itu dijelaskan tes itu ini, kemudian terdiri dari ini tidak perlu. Nah, jadi cukup singkat. Ya. Kemudian penyajian sebaiknya diorganisasikan sehingga pembaca akan memahami alur logis dari penyelidikan tersebut. Untuk itu diperlukan subjudul secara umum, diberikan rincian kuantitatif berapa banyak, berapa lama, kapan, dan seterusnya. Itu di metode penelitian. Bapak Ibu, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Ini yang menjadi inti dari suatu artikel Bapak Ibu, di mana di dalamnya adalah format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan. Biasanya kan ada hasil penelitian apa, kemudian pembahasan apa. Nah, di artikel lebih banyak yang secara umum itu menggunakan langsung hasil dan pembahasan jadi satu, ya, tidak dipisahkan. Lanjut Bapak Ibu, hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel supaya ringkas. Tabel itu sudah bisa terbaca, kemudian grafik atau gambar, kemudian untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal bisa jadi, ya. Jadi Bapak Ibu biasanya kadang-kadang kita itu kalau wawancara hasilnya itu kan berupa rekaman ya, rekaman. Untuk memperpendek apa yang dihasilkan dari hasil wawancara itu yang berupa rekaman, cukup dibuatkan tabel singkat begitu. Intinya apa? Kemudian judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase, bukan kalimat, secara ringkas ya, bukan kalimat, tapi dalam bentuk poin-poin inti. Kemudian keterangan gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik tersebut. Judul tabel diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital. Jadi kalau kita punya judul tabel atau gambar, huruf kapitalnya yang di depan saja, diawalinya ya, di awal saja. Yang lainnya huruf biasa, kecil. Kemudian hindari penggunaan bahasa statistik seperti berbeda signifikan di dalam kata-kata yang ada di jurnal, tidak lagi itu ya. Biasanya kalau di skripsi, di penelitian ilmiah laporannya kan secara signifikan apa? Itu maksudnya apa? Di sini cukup kalau di dalam suatu artikel ditulis singkatnya, jelasnya apa. Tidak perlu menggunakan kata-kata itu. Kemudian hindari copy paste ya. Tabel hasil analisis statistik langsung dari software pengolah data statistik supaya tidak muncul plagiasi. Kenapa? Karena nanti kalau di dalam suatu artikel Bapak Ibu biasanya mesti dibatasi dengan plagiasinya sekian persen, tidak boleh terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu di 2 minggu yang akan datang sudah punya hasil PTK luar biasa. Nanti kita coba langsung terapkan di pembuatan artikelnya. Dan Bapak Ibu yang artikelnya nanti sudah selesai lewat suatu bimbingan, nanti akan dibantu oleh teman-teman matematika. Ini banyak yang pengelola jurnal, nanti akan dimasukkan di jurnal ya. Dan itu bisa sebagai rencana kita bikin 8 kelompok. Oke. Kelompok 5 orang minimal ada 1 PTK. Alhamdulillah. Berarti 2 minggu lagi sudah berhasil PTK. Ingat Bapak Ibu, PTK boleh 1 minggu, boleh 2 minggu. Artinya kalau 2 minggu lagi berarti sudah bisa muncul ada PTK. Oke, hasilnya 2 minggu lagi coba bisa disampaikan dan nanti akan bisa dibantu oleh teman-teman kita di matematika ini dimasukkan dalam jurnal ya. Nasional, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Ambon, ada yang di Jawa, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, hindari pengulangan informasi data yang sama. Kalau datanya sudah sama nggak usah diulang-ulang, ya sudah seperti itu dalam hasil dan pembahasan. Oke. Lanjut Bapak Ibu,
jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam tabel di dalam teks pembahasan. Kalau di tabel sudah ada, tidak perlu di pembahasan ditulis lagi. Cukup Bapak Ibu deskripsinya saja, dideskripsikan. Nah, lanjut Bapak Ibu, dalam penyajiannya harus dimulai dengan narasi dulu. Jangan langsung, kalau di dalam hasil dan pembahasan dikasih narasi dulu, pengantar supaya enak masuknya ya dalam hasil penelitiannya. Kemudian materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak. Tadi itu tujuan utamanya kan, tadi itu ya, hipotesis kalau dalam PTK adalah hipotesis tindakan. Tindakannya apa, indikator keberhasilannya nanti bagaimana gitu ya. Lanjut, pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang, bila perlu dihindari. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ini, saya punya buku misalnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan mengutip punya saya. Nggak perlu satu halaman itu dikutip semua, terlalu panjang. Cukup isi ringkasnya apa, kemudian nanti sampaikan misalnya Sunyoto halaman sekian. Gitu. Jadi tidak perlu persis, nggak harus sama. Boleh diringkas, kemudian itu ada pada saya, gitu ya, boleh. Kemudian sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri. Nah ini tadi yang disitasi dari jurnal mana, punyanya siapa, kemudian intinya apa. Begitu. Kemudian kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. Misalnya tadi Ibu membaca PBL punyanya A, membaca PBL punyanya B, C, D, sampai 5 orang sampai E misalnya. Menurut 5 orang itu langsung bisa begitu, karena sama-sama PBL-nya berhasil. Nah, boleh begitu. Jadi artinya yang sejenis bisa dikelompokkan, tidak harus ditulis satu-satu ya. Oke. Bisa dipahami ya tadi itu yang pertanyaan di sana. Oke. Bapak Ibu, lanjut simpulan. Bahwa simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi di bab 1 tadi yang di pendahuluan harus dijawab di simpulan di sini. Karena disampaikan di bab 1 tadi ada pertanyaan penelitian ya. Oke. Kemudian diungkapkan bukan dalam bentuk kalimat statistik, tapi deskripsi. Ya, deskripsinya bagaimana di dalam suatu simpulan di artikelnya Bapak Ibu. Kemudian ditulis sepanjang 1 paragraf dalam bentuk isi, tidak dalam bentuk numerikal. Jadi tidak, bisa jadi nanti hasil PTK-nya Bapak Ibu itu karena mungkin yang diteliti itu adalah hasil belajar, sehingga munculnya angka-angka. Tapi di kesimpulannya, di simpulan artikel nanti bentuknya adalah suatu deskripsi dari angka itu apa. Nah, dideskripsikan. Lanjut daftar pustaka Bapak Ibu, yaitu rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya rujukan yang dikutip dalam naskah. Bapak Ibu dalam laporan PTK Bapak Ibu biasanya antara 30-40 halaman. Tentunya daftar pustakanya banyak. Tapi ketika sudah dijadikan sarinya, diartikelkan itu menjadi 12 halaman, tentunya tidak semua teori itu dipakai. Bisa jadi hanya yang dibutuhkan. Nah, di dalam daftar pustaka di sini hanya yang dipakai di rujukan itu, di artikel itu aja. Jadi tidak sama antara daftar pustaka yang ada di PTK dengan yang ada di artikel. Di artikel lebih ringkas, lebih sedikit biasanya. Tapi mesti ada yang sama antara di artikel dengan yang di laporan PTK-nya tadi. Karena memang kita ambil dari sana. Kemudian daftar pustaka yang dirujuk dari sekitar ini Bapak Ibu minimal 10-15 tahun. Nah, jadi tidak tahun 2000 misalnya. Ya upayakan yang tahun 2010 itu masih 12 tahun. Yang tahun 2015 itu bisa dipakai sebagai rujukan ya. Kecuali babon itu apa ya? Induk teorinya boleh. Misalnya tahun 90 boleh. Tapi 1 biasanya. Itu teori induk. Kemudian Bapak Ibu, kemutakhiran jurnal ilmiah yang dirujuk harus diperhatikan sekurang-kurangnya merupakan hasil publikasi yang relevan dalam 10 tahun terakhir. Sama seperti ini. Kemudian penulisan daftar pustaka dan perujukan dapat mengikuti sistem Harvard atau sistem Vancouver, tergantung dari gaya selingkungnya jurnal. Jadi biasanya jurnal itu punya gaya sendiri dalam menulisnya. Bapak Ibu biasanya ini nanti akan digunakan dengan menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley itu bagaimana? Sebentar lagi akan disampaikan oleh Bu Rahma. Itu Bapak Ibu.
Di mana plagiasi itu Bapak Ibu kita diizinkan ya ketika kita membuat suatu artikel, yaitu mengakui hasil karya orang lain sebagai karya sendiri untuk kepentingan sendiri. Itu juga bisa masuk dalam kata-kata masuk dalam suatu plagiasi. Tapi plagiasi itu diizinkan. Jadi kalau suatu artikel biasanya masuk dalam suatu jurnal, jurnal itu punya ketentuan rata-rata di bawah 20% ya plagiasinya. Kemudian pengakuan atas sebagian atau seluruh karya ilmiah yang dikutip. Kalau karya ilmiahnya orang lain dikutip biasanya plagiasinya menjadi tinggi itu nanti ya. Makanya pengutipannya jangan semuanya, harus disarikan supaya tidak muncul plagiasi. Kemudian pengutipan karya sendiri yang dalam karya kita yang lain tanpa menyebut sumber karya pertama tadi, ini juga namanya autoplagiasi. Jadi pada diri kita juga ya. Punten rasane eco tuku papat neng Mojokerto. Cekap semanten atur kula menawi lepat nuwun ngapura. Nggih, ngoten rupanya luar biasa. Ada waktu 30 menit Mas ya, nanti biar diteruskan oleh Bu Rahma. Mohon maaf tidak saya buka tanya jawab supaya Bu Rahma yang cantik ini bisa maju ke depan. Ngaten nih Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.